kita dua atau bertiga doang nih, biar rame yang kita belajar bareng-bareng. Wait ya, aku sambil share screen. Oke, udah kelihatan belum ya share screen aku? Halo, udah kelihatan kah? Oke, udah ya. Oke, nggak apa kalau yang kamera terkendala. Sebelumnya, halo semuanya, selamat datang di front end gitu. Di sini aku sama teman aku, Haikal, aku Syahla dan teman aku Haikal. Kita tuh sama-sama masih pemula, guys. Jadi jangan sungkan kalau misalkan nanti aku ada yang salah itu untuk dikoreksi ataupun mungkin ada Haikal yang ngucapin yang salah itu bisa langsung dikoreksi aja karena kita di sini sama-sama belajar semuanya. So, hello guys, aku sama Haikal akan menemani kalian sampai sesi pertemuan 4 nanti. Sekarang kan sesi 1 ya. Nanti kita akan sampai sesi pertemuan 4 dan aku harap kalian itu dapat mengikuti acara kita, kegiatan workshop ini sampai di sesi pertemuan 4 karena nanti di akhir sesi 4 itu akan ada final project yang kalian bisa kerjakan dan kalaupun kalian nanti menang gitu ya hadiahnya kalian bisa dapat rewards dari GDSC seperti itu. Mungkin sedikit perkenalan dulu. Tadi aku sudah sebut nama aku ya. Nama aku Syahla, Syahla Aurel Kanista, atau kalian boleh panggil Syahla aja. Dan juga teman aku, Haikal Hamizan, bisa dipanggil Haikal. Kita berdua sama-sama jurusan Computer Science ya guys. Kita masih mahasiswa, jadi kayak masih pemula nih. Jadi kalau misalkan kalian ada ilmu-ilmu lebih juga mungkin bisa lebih dituangin lagi. Seperti itu. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau kita akan menemani kalian dari sesi 1 sampai sesi 4. Jadi di sesi 1 ini tanggal 15 Mei, which is sekarang. Nah, terus nanti di sesi 2 ada 17 Mei, which is itu lusa ya. Terus nanti ada sesi 3 di 22 Mei, sama sesi 4 di 29 Mei. Dicatat ya guys tanggalnya, jangan sampai kelewat infonya. Nah, mungkin terakhir aku mau minta kalian untuk jangan lupa follow IG GDSC Binus Bandung untuk update informasi lebih jelasnya ya, seputar jadwal dan juga rewards-rewards yang nanti akan diumumkan lewat IG GDSC Binus Bandung. Atau kalau mau mutualan sama aku dan Haikal tuh boleh banget ya ke IG kita masing-masing. Untuk mungkin pengen diskusi lebih lanjut tuh boleh banget. Ini kalau ingin mutualan boleh banget ya guys. Wait, aku chat di chat box. Oh, kalau teman-teman lain mau mutualan juga boleh banget buat kasih nama IG kalian di chatbox ya. Oke. Nah, di sesi 1 ini kita akan membahas putar introduction to front end dan juga kita akan membahas lebih dalam tentang HTML dan juga CSS gitu ya. Oke, mungkin langsung mulai aja nih. Oke, sebelum mulai introduction to front end, aku pengen tanya dulu dong kalian boleh jawab di kolom chatbox ataupun mungkin boleh langsung on mic aja. Kalau kalian dengar kata front end tuh apa sih yang ada di pikiran kalian kayak kalau kalian dengar familiar dengan front end tuh apa sih yang kalian pikirkan gitu di otak kalian? Terserah mau satu kata kah atau mau satu kalimat bebas. Apa sih front end itu kira-kira? HTML, CSS, JavaScript, betul itu. Desain website. Bener-bener bener. Ada lagi kah? Langsung detail banget ya HTML, CSS, JavaScript itu ya 3 pilar utama nantilah dibahas. Ada lagi yang lain? Tampilan web. Oke, betul. Jadi yang tadi udah disebutin sama teman-teman sekalian tuh bener banget. Jadi, what is front end? Front end itu adalah sebuah proses pengembangan dari antar muka grafis pengguna menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sehingga user dapat melihat dan berinteraksi dengan website tersebut. Jadi intinya segala hal visual yang kalian lihat di web, baik itu gambar, tombol, dan juga ataupun teks gitu ya, itu semuanya merupakan komponen front end gitu. Jadi front end developer atau orangnya ya, kalau front end itu kan pekerjaannya, sedangkan front end developer itu orangnya, yaitu dia yang bertanggung jawab terhadap bagian website yang dilihat dan diinteraksikan oleh user gitu. Kalau misalkan back end itu lebih ke mengurus apa ya, bagian yang menyimpan dan mengelola data, misalkan kayak histori pesanan kita di e-commerce kayak gitu-gitu. Sementara kalau misalkan front end itu lebih ke tampilannya gitu, tampilan websitenya seperti itu. Nah, lalu web development adalah proses pengembangan dan pemeliharaan website. Nah, di web development itu sebenarnya terdiri dari beberapa bagian ya, ada front end, back end, terus juga ada full stack, ada DevOps. Tapi di sini kita akan fokus ke front end-nya saja.
Nah, ini tadi ada yang sebut nih ya, 3 pilar utama front end, which is ada HTML, CSS, sama JavaScript. Intinya HTML, CSS bukan bahasa pemrograman. Iya, betul. Betul banget. Jadi, 3 pilar utama dari front end itu ada HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Nah, HTML itu apa sih HTML? Jadi HTML itu ibaratnya ada skeletonnya gitu. Jadi kayak misalkan kerangkanya gitu ya, kerangka konten HTML itu kerangka konten webnya itu bakal ada apa aja. Nah, dalam skeleton pastinya kita harus bener itu ya menempatkannya, pasti head itu di atasnya body, terus body itu di atasnya foot gitu. Jadi gak mungkin boleh kebalik gitu, nggak boleh ketukar antara head mana dan juga di body itu di mana gitu. Nah, CSS itu the skin atau ibarat tuh baju yang dipasangin ke skeletonnya gitu. Jadi nggak mungkin kita masangin celana tuh di badan gitu ya. Jadi kita harus bener menempatkan selektor dari HTML untuk dimanipulasi atau diedit, dimodifikasi di CSS seperti itu. Lalu JavaScript itu the brain gitu ya atau otaknya yang membuat web itu bisa berinteraksi dengan user seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut tentang HTML akan dijelaskan oleh teman saya Haikal. Oke, sini masuk HTML ya, yang pertama. Jadi HTML itu apa? Jadi HTML itu adalah untuk apa? Standar markup language untuk membuat halaman web. Nah, di sini tadi udah dibilang tadi ya, HTML itu bukan bahasa pemrograman ya. Memang betul karena HTML sendiri itu tidak terdiri dari logik seperti bahasa pemrograman lain seperti C dan lain-lain. Dia hanya menampilkan format elemen pada sebuah web. Nah, sebelum mulai untuk mengerjakan sebuah HTML, kita perlu web browser tentunya ya. Apa aja boleh Google atau Safari. Nah, yang pasti kita butuh text editor. Nah, text editornya boleh apa aja ya. Kita di sini menggunakan VS Code. Coba next. Nah, oke kita masuk ke apa aja isi dari HTML. Yang pertama itu ada meta text ya. Meta text itu terdiri dari ada dua, yaitu ada head, dia untuk menampilkan yang bagian tabs pada browser, biasanya title dan gambar, biasanya itu ada di website tuh di tab-tabs di atas tuh. Nah, itu adalah head. Nah, lalu body itu ya isi dari web tersebut gitu lah intinya. Nah, di sini ada eh, inline elements dan block level. Nah, di sini bedanya adalah kalau inline elements itu dia isi bisa bisa dibilang isi dari block level ini. Jadi kalau inline elements itu bisa tanpa penutup gitu loh. Dia tidak punya struktur, jadi satu baris saja bisa dia. Nah, contohnya ada belum. Nah, ada across, ada image, ada span. Kalau blok itu ada satu div, p, form. Nah, itu jadi dia punya kalau blok itu punya apa namanya? Punya penutup lah, punya strukturnya. Nah, gitu. Coba next. Selanjutnya ada atribut teks ya. Ini memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML ya. Sini contohnya kita mau apa namanya? Masukin gambar nih, gambar kucing nih di sini. Nah, jadi image itu sintang image itu adalah atribut tag-nya. Lalu atribut name itu adalah yang ini source ini src. Dan atribut value-nya itu ya isi dari lokasi dari si image yang mau kita masukin ke dalam HTML-nya. Itu. Terus lanjut. Nah, di sini ada class dan ID. Nah, ini biasanya untuk menjadi nama sebuah elemen lah ya. Bisa dibilang. Jadi biasanya untuk dipakai dalam CSS. Yang nanti kita akan pelajari juga. Misalnya contohnya class ya. Ah, ya, bedanya itu class sama ID. Jadi kalau class itu di dalam elemen itu dia bisa, misalnya elemen satu, elemen dua, itu classnya itu bisa satu. Misalnya di sini class form. Nah di div lain ada class form juga, itu bisa. Nah kalau ID bedanya dia hanya pada satu elemen saja. Jadi benar-benar identik dalam satu
elemen. Jadi misalnya ada elemen lain pakai ID ini, itu nggak bisa. Oke, lanjut. Nah, sini ada membuat tabel ya. Jadi kalian bisa buat tabel. Itu caranya ya seperti ini ya. Kita buka apa tabel, lalu kita di sini masukin apa namanya si head tabelnya itu, lalu kita isi di bawah headnya itu ya. Nanti akan dijelaskan lagi di demo ya. Oke, lanjut. List ya, seperti namanya aja list ya. Jadi kita list beberapa kumpulan item atau poin yang dikelompokkan bersama gitu. Jadi punya list gitu. Kita membuat list. Oke. Nah, di sini juga kita bisa membuat form. Nah, elemen form ini adalah wadah untuk berbagai jenis elemen memasukkan seperti bidang teks, kotak centang, tombol radio, tombol kirim, tanggal. Jadi kayak misalnya list tadi, kita bisa jadi satu kelompokan form gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada formatting teks ya. Jadi formatting teks itu kayak apa namanya? eh, Teks kalian itu bisa misalnya mau dijadiin dia bold yang lebih tebal, atau dia garis miring atau italic ya, itu bisa ya pakai formatting teks ini. Sepertinya hilang ya contohnya. Lanjut. Oke, jadi di sini ada semantic text. Jadi semantic text itu kayak strukturnya lah. Jadi kayak ada header itu punya strukturnya itu di atas ya. Lalu ada footer, site, main, dan artikel, nav, section, details. Nah, nanti kalian bisa lebih lihat jelas lagi nanti di demo itu fungsinya itu apa aja gitu. Oke, nah, sekarang kita akan menemukan yang saya sudah jelaskan tadi dengan singkatnya, nanti sama Sahla dijelasin lagi. By the way, aku mau nambahin dikit yang tadi list itu dia dibagi dua ya, ada unordered list sama ordered list. Kalau ordered list itu dia yang listnya itu berurutan gitu, jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau misalkan unordered list itu yang gak berurutan, which is dia biasa pakai bullet point atau pokoknya pakai pakai sesuatu simbol yang gak berurutan gitu ya. Kayak mungkin aku pengen coba demo aja langsung. Sebelumnya kalian, wait, mana salah. Nah, kalian buka dulu VS Code-nya, udah pada punya kan ya, harusnya punya VS Code. Terus kalian ke new window aja. Terus kalian buka folder atau, sorry. Kalian buka folder atau file kalian. Terus kalian bikin file baru ya. Itu terserah mau dimanapun. Misalkan aku di sini pengen bikin folder belajar HTML. Gitu. Kalau udah, nanti di sini, di VS Code-nya aku langsung open file aja. Langsung aku open. Gitu, oke. Terus di sini aku langsung bikin index.html. Nah, dia langsung pakai extension HTML di sini. Terus kalau kalian pengen munculin template awalnya HTML, bisa langsung pakai, wait, langsung pakai tanda seru. Wait. Terus kalian tap aja. Nah, ini langsung muncul keluar template HTML 5-nya ya. Kalian nggak harus pusingin banget sih, yang penting ini pasti basic template-nya HTML tuh bakal kayak gini gitu. Nah, tadi kan ada yang namanya meta text ya. Itu ada head sama body. Bentar, aku kayaknya kurang gede ya. Nah, ada head sama body. Head itu untuk tampilan tab browser kalian gitu ya. Sementara kalau body itu isi webnya gitu, isi konten webnya. Misalkan di sini aku pengen namainnya personal blog gitu. Terus misalkan di sini aku mau nambahin lagi di headnya, aku pengen nambahin apa ya, image lah ya. Terus aku pakai link. Kalau misalkan image itu, bentar aku lupa. Pakai icon, terus pakai type-nya image or PNG. Terus, nah ini direct-nya nanti kemana? Wait, aku buka Finder aku lagi. Nah,
biar nggak ribet deh. Terus ini aku mau ikonnya dari sini. Nah, udah gitu, nanti aku bikin ini baru ya, folder baru, namanya image. Jadi aku ngumpulin semua aset eh, aset foto aku di images gitu. Jadi nanti di sini langsung directnya image dot gitu. Nah, kalau misalkan, oh ya jangan lupa buat install extension live server ya. Aku bisa pakai ini buat kayak ngerannya biar lebih gampang gitu. Terus kalau udah, nanti langsung run aja pakai Open with Live Server gitu. Nah ini kan biasanya karena aku pakai Mac, jadi dia bakal kerannya di Safari kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau lebih akurat, kayak aku kan sebenarnya udah ngasih icon kan di sini, udah ngasih logo untuk di tabnya. Tapi karena dia pakai Safari, jadi kayak kurang akurat gitu. Jadi aku biasa pakai Google Chrome. Jadi pakailah Google ya guys. Terus, nah kalau di sini kan lebih kelihatan ya, ini jelas gitu. Ada ikonnya, terus personal block-nya juga udah keganti gitu. Wait, aku mungkin gini aja biar gampang. Sorry, sorry. Hmm, nah, oke. Terus, habis itu, nah biasa kalian nanti akan bisa ngasih CSS di sini juga nih di bagian head, tapi itu nanti dulu ya. Kita belajar HTML-nya dulu. Nah, biasanya di body itu kita mau ada apa sih? Biasanya, kalau kalian lihat di website kan ada yang namanya header ya. Jadi aku misalnya di sini mau tulis header. Biar rapi aku, wait. Nah, di header ini aku misalin aku mau make nama header title aja biar nanti di selektor di CSS-nya gampang gitu. Misalkan aku di sini pakai apa ya, satu lah. Nah, ini aku pengen kasih my website gitu. Terus ini bisa harusnya udah. Nah, langsung ada ya. Terus itu sebenarnya ada juga kita copy aja. Hey. Nah, kalau kalian H2 juga bisa, H3 juga bisa ya, guys. Jadi ini sebenarnya lebih ke beda ukuran aja gitu. Header 1, header 2. Nah, terus misalkan di header aku pengen nambahin apa lagi ya? Biasa kalau udah ada tampilan headernya ada navbarnya ya. Navbar itu kayak tampilan atas yang nampilin menu-menu kayak home, terus kontak, kayak gitu-gitu ya. Nah, aku pengen di sini nambahin. Oh, kayak jangan kelas yang dikasih ini deh, aku biar nggak bingung. Aku kasih div kelasnya di sini aja. Kalau teman-teman sambil mau coba itu boleh banget ya. Sambil kerjain, maksudnya sambil eh bikin sendiri juga di VS Code kalian. Gitu. Nah, wait, salah. Terus misalkan, apa lagi ya? Biasa navbar tadi aku pengen bikin navbar. Aku kasih lagi div di sini. Aku kasih kelasnya navbar namanya. Terus tadi kan belajar list ya. Nah, list ada yang unordered list. Unordered list itu di sini bisa misalnya aku pakai wait, aku pakai kelas. Kelasnya apa ya? Misalkan navbar item. Terus ininya home. Nah, ini karena sama ya. Jadi aku copy aja. Nah, ini aku misalkan ganti about us. Atau enggak lagi kontak. Ya, misalkan kayak gini. Nah, nanti bakal kayak gini listnya. Gitu. Terus kita bisa juga nih, misalkan di dalam listnya ini, aku pengen ngasih link yang ngedirect kemana gitu ya. Nah, jadi dikasih di sini, misalkan A-nya itu
direct ke ini sebenarnya tergantung nanti section kalian ya. Misalkan nanti apa sih home itu di mana gitu ya. Terus misalkan about us itu di page yang mana gitu. Nah, misalkan di sini aku ngasal aja ya, misalkan https binus.ac.id gitu misalkan. Nah, harusnya dia kalau misalkan nanti ini kan belum ke ini ya. Tapi kalau misalkan dia nanti ke edit tuh dia bisa langsung direct ke binus.ac.id kayak gitu. Oh wait, aku ini harusnya ini di sini. Nah, nah gitu. Terus kita belajar apa ya? Pokoknya nih sama sih. Nanti kalau misalkan kalian juga pengen kasih A di sini, terus ntar directnya itu misal bisa di sini aku pengen bikin lagi kontak jangan about me ya, nih about us HTML. Nah, jadi nanti ininya bisa direct ke about us HTML juga gitu. Jadi cari. Nah, hey, gitu. Nah, jadi sebenarnya terserah kalian mau directnya nanti kemana gitu ya. Kalau misalkan di ini, nah dia langsung ke tampilan baru. Ini kan karena kita belum otak-atik kan page-nya, jadi dia kosong gitu. Tapi sebenarnya dia bisa langsung direct ke page kalian selanjutnya nanti. Terus, misalkan aku di sini pengen ngasih apa lagi ya? Background gitu ya, background gambar. Hmm, aku pakai div aja. Di sini aku kasih background gitu. Nah, nanti aku kasih gambarnya itu pakai CSS ya, tapi nanti aja itu. Terus lagi di header sebenarnya cukup sih kayak gini aja aman. Habis itu di body. Di body sorry, di bawah header lah ya. Aku kasih aja misalkan um, kelasnya ini biar beda sama header. Aku ngasihnya body content. Tuh. Terus aku kasih section lagi di sini. Kalau kalian ingat yang tadi itu ada namanya, sorry, ada namanya section ya. Section tuh kalau di semantic text kayak bagian lah, bagian-bagian buat kalian menjadi penandanya gitu. Tadi apa? Aku pengen ngasih HTML misalkan. Ini ngarang aja ya guys ya, terserah kalian. Terus misalkan em, kalau kalian tadi semantic text ya, nah tadi ya ininya. Oke, jadi pokoknya kalau kalian lihat semantic text itu ada section, ada artikel gitu ya. Jadi kalian, aku pengen di sini habis section aku kasih lagi artikel. Nah, mungkin kan kayak bingung banget kan kenapa banyak kelas, tapi ini sebenarnya nanti berguna saat di ini kalian guys, di CSS kalian gitu, biar selektornya lebih enak gitu. Terus nanti artikelnya di sini aku misalkan ngasih kelas lagi, kelasnya post aja. Terus misalkan kita pakai dummy text aja lah. Wait, aku udah siapin sini. Wait, aku nggak bisa lihat chat BTW. Ah ya, oke. Ya guys, kalau misalkan ada yang pengen langsung ngomong tapi kayak aku nggak bisa kebaca chat, itu langsung ngomong aja guys biar aku ngeh gitu. Nah, terus misalkan, oh ini kan isi chatnya ya, isi chatnya kan, sorry. Ini isi kontennya ya, jadi habis itu misalkan ini kan tadi bodinya, aku nggak mau langsung sini nih, jadi nanti aku kasih P aja di sini, aku pindahin ke bawah. Nah, ini biar rapi itu aku pakai komen AKF ya, buat ngerapihin eh, codingannya. Terus habis itu aku kasih misalkan di sini H3 buat kayak judul dari artikelnya gitu. Misalkan blog post one. Ya. Bentar sampai sini aku kecepatan dulu gak ya guys? Aman kah?
Kalau kecepatan bilang aja ya, ntar biar kayak aku sesuaiin lagi. Ini harusnya, nah langsung ada ya. Gitu. Terus misalkan di sini aku kayak pengen nambahin em, di post oleh Syahla bla 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 gitu. Nah, aku tambahin di sini small Mei 2024. Misalkan gitu. Nah, dia langsung muncul nih kecil kan emang tapi ya misalkan kayak gitu ya karena dia small tadi jadi dia lebih kecil gitu. Terus yaudah kita misalkan kayak gini aja nih artikelnya terus kita copy aja. Wait. Nah, artikel-artikelnya kita copy aja biar cepat. Jadi dia langsung ada dua nanti. Nah, gitu guys. Terus, apa lagi yang kita pelajari ya? Oh, karena tadi ada mention tentang, apalagi ya, list ya. Tadi kan list, aku pengen ini lagi tentang list. Aku pengen misalkan ngasih kategori lah ya. List-list kategori gitu misalkan. Jadi di sini aku ngasih kelas kategoris gitu. Terus, wait aku lihat chat dulu. Nah, kalau di Windows bisa Shift Alt F ya benar. Oke. Terus misalkan di sini aku ngasih kalau tadi kan kategoris itu pakai apa sih? Pakai list kan. Nah, listnya itu misal pakai all ya. Sorry, karena aku nggak pengen make apa namanya yang berurutan, jadi aku pakai all aja. Nah, aku tambahin lili 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 gitu. Lalu aku di sini kasih judul dulu deh, biar kelihatan. Misalkan gini, aku pakai H3 aja biar nggak terlalu gede. Nah, terus di sini misalkan aku pengen tulisannya tuh hashtag kategori satu gitu aja lah. Oke. Terus ini samain lagi. Itu diganti aja. Terus misalkan di sini aku mau ngasih link lagi yang ngedirect ke section mana gitu ya misalkan. Nah, ini bisa pakai A karena A itu inline ya, jadi dia bisa ditempatin di mana aja gitu ya. Di dalam list juga bisa gitu. Terus di sini nah, kalau misalkan dalam HTML, ini kan aku ada ngasih section ya. Nah, kalau kalian pengen direct ke HTML, ini kan pakai ID. ID itu makainya hashtag, guys. Jadi, HTML. Gitu. Wait. Coba di... Nah, sebenarnya kalau kalian... Ini kan nggak kelihatan ya, tapi kalau misalkan kalian ibaratkan udah scroll jauh nih ya, udah scroll jauh, nanti kalau kalian pencet kategoris, dia akan langsung direct ke body content nih, ke blog post one. Coba contohnya dulu deh ya. Hmm, aku coba ini biar banyak dulu. Aku pengen nunjukin dong. Wait. Misalkan. Nah, terus aku pencet kategoris. Tuh, dia bakal langsung apa ya, ngarahinnya ke blog post one lagi gitu. Oke. Hapus dulu biar nggak kebanyakan. Lanjut, kita udah belajar list, terus kita belajar lagi tentang apa ya? eh kalau misalkan form ya. Kalau form itu ada teksnya sendiri itu pakai form. Nah, di form ini misalkan aku pakai kelas lagi, kelasnya itu apa ya, misalkan my form. Kenapa aku pakai kelas? Karena nanti itu bakal bisa dipakai lagi gitu, si my formnya ini, di tiap inputan form aku nanti gitu. Sementara kalau tadi ID gitu ya, HTML, nah aku pengen makanya di body content doang, di bagian artikel-artikel doang gitu. Makanya aku makainya di situ doang gitu. Makanya ID bukan pakai kelas. Terus misalkan di sini di formnya aku pengen kalau kita
kalau misalkan di dalam website pengen nambahin feedback gitu ya ke website tersebut. Nah, biasanya ntar aku pakai title-nya dulu, misalkan your feedback ya. It. Nah, ini langsung ada kan title-nya. Terus habis itu aku pengen div lagi, aku kasih di sini kelasnya misalkan eh form group aja. Jadi kayak dalam satu form itu ada kayak berbagai apa ya jenis form lagi gitu. Berbagai bentuk form. Terus biasa di dalam form kan kita nggak kayak tiba-tiba langsung ngisi sesuatu kan. Ada namanya label. Nah, jadi kita kasih label di sini misalkan first name gitu. Terus misalkan di sini kita kasih contoh input formnya ya. Kalau misalkan first name tuh biasanya pakai teks. Jadi kita pakai input type text. Sorry, teks. Nah, sebenarnya bentuk form ini tuh ada banyak ya. Jadi sebenarnya kalian bisa explore lagi aja. Karena kayak kalau misalkan aku jelasin semuanya nggak akan cukup. Jadi untuk form bentuk lain gitu ya kan ada kayak tombol radio, ada text area, ada juga kayak banyak lah ya bentuk form dalam HTML. Jadi kan nanti bisa explore sendiri lagi. Aku pengen paling dikasih di sini yang simple-simple aja. Terus aku misalkan kasih nama, sorry, first name. Nah, terus di sini aku kasih placeholder lagi biar biar user tuh nanti nggak bingung pas baca websitenya. Gitu. Placeholdersnya apa ya? Enter first name gitu. Terus tutup. Nah, ini harusnya udah jadi ya satu form. Jadi inputan. Nah, kayak gini. Jadi ini label, ini inputnya di sini. Gitu. Oke, gitu guys. Lanjut. Nah, tadi kan aku pakai first name. Sekarang aku pengen langsung copy aja biar bikin last name-nya. Aku langsung ganti aja. Last name. Enter last name. Wait, kenapa? Nah, sorry aku harusnya nggak pakai S ya. Nah, dia langsung ada ya, first name, last name. Terus habis itu misalkan habis nama depan, nama belakang, itu aku ngasih feedbacknya mau apa gitu kan. Input kan kita ini tentang your feedback kan, jadi pasti butuh inputan untuk apa namanya untuk user tentang apa itu feedbacknya gitu. Misal berarti di sini aku ngasih div lagi, terus ini aku kasih kelasnya message aja. Sorry, salah. Form group berarti ya. Karena dia masih bagian dari my form group itu. Terus aku kasih label lagi. Apa ya? Message lah. Terus, nah, dia inputnya karena make text area, jadi dia nggak make input type sama dengan kutip teks gitu ya. Jadi pakainya itu text area gitu. Terus langsung misalkan di sini kasih name-nya message gitu. Terus, nah ini udah yang kedua, yang ketiga sorry. Nah dia beda sendiri kan. Yang ini kan input teks biasa, sementara yang ini message-nya tuh bisa gede gitu, bisa berparagraf lah. Pokoknya inputnya lebih banyak. Terus apa lagi ya? Habis feedback biasanya minta age atau umur gitu. Ini sama pakai form group. Wait, sorry. Terus aku kasih label lagi age gitu ya. Terus input. Nah, karena age itu kan type-nya bukan teks ya, tapi pakai number. Tuh.
Terus apa lagi? Misalkan name-nya egg. Gitu. Wait. Oh, sorry. Kalau misalkan type number itu nggak make name ya, nggak make, ya nggak make nama, jadi makanya value langsung. Nilainya mau sampai berapa gitu. Misalkan value langsung sampai 30. Harusnya. Nah, ini bisa bisa kayak langsung diinin aja nanti. Berapa gitu ya. Bebas sih value-nya berapa. Terus habis itu aku tambahin lagi gender misalkan. Nah, gender gitu. Sorry. Form group. Ah, Kenapa? itu formnya closing text-nya di atas masih. Tuh ada yang ngingetin tuh. Oh ya, sorry. Thank you. Nggak kelihatan chatbox-nya. Oke, udah. Thank you ya. Terus, em, aku kasih label lagi di sini. Apa tadi? Gender ya? Nah, kalau gender itu kan em, apa ya? Bukan input number atau input text kan ya, beda lagi gitu. Dia makanya kayak option gitu. Jadi di sini pakainya select. Select, terus habis itu select name gender gitu misalkan. Terus, nah, dalam select ini kita kasih optionnya. Option apa aja? Misalkan optionnya itu kalau misalkan di Indonesia kan ya udah cuma cuma perempuan sama laki-laki kan, female or male. Jadi misalkan di sini value-nya sama dengan female. Nah, terus ini kita tulisnya female. Oke, terus abis itu bikin lagi option kedua, langsung copy aja, male. Harusnya udah. Nah, di sini bisa lihat male atau female ya. Terus apalagi ya? Ntar aku mau rapin dulu. Oke. Udah gender, udah first name, last name, message, age, terus misalkan em, birthday ya, birthday, ulang tahun, tanggal lahir maksudnya. Nah, di kelasnya ini pakai form group juga. Terus pakai label em, birthday gitu misalkan. Atau born date ya, terserah lah. Terus habis itu, karena dia itu udah nggak input teks ataupun number ataupun selektor lagi, pasti makainya itu kalau birthday pakai date itu ya. Jadi input type, input type date gitu. Terus name-nya misalkan birthday ya. Oke, terus habis itu harusnya di sini udah ada. Nah, kita langsung bisa milih misalkan 17 Mei gitu birthday-nya. Gitu sih, paling habis misalkan ini udah semua, ini feedbacknya misal gini aja ya, inputannya. Nanti bisa langsung kita bikin di sini di bawah div, kita bikin button. Kita pakai input aja. Nah, terus habis itu type-nya misalkan kalau udah ke submit gitu. Dan namanya submit juga. Terus lagi. Hmm, sorry. Terus value-nya juga sudah ke submit. Ya, terus kita, nah langsung ada tombolnya ya. Gitu. Yay, form udah beres. Ini paling aku kasih penanda aja. Kalau komen pakai komen, kalau di ini shortcutnya komen, komen A, K, C gitu. Ini kita list lah ya, belajar list. Nah, next ini kan udah form.
Sekarang mungkin, apa lagi ya? Tabel kali ya, tabel. Nah, biasanya kalau tabel, eee, itu kayak sebenarnya bukan jarang juga sih, tapi kayak biasanya kita langsung pakai database gitu kan, tapi sebenarnya kalau mau bikin di UI-nya itu bisa kayak gini, gitu. Nih aku kasih. Nah, terus jadi caranya itu pertama ada, tabelnya. Nah, pakai teks tabel, dia punya sendiri ya, punya teks sendiri. Terus habis itu tabel head-nya. Jadi ini buat, header dari tabelnya itu. Nah, misalkan di table row-nya ini dalam table head, aku mau ngasih TH misalkan apa ya, name gitu ya, name, terus apa lagi, gender, sorry sorry, TH, terus gender, terus age gitu. Terus di table kan tadi tuh gendernya ya, habis itu aku mau nambahin, table datanya gitu. Jadi di sini, misalkan tbody, terus ada tr lagi, habis itu ada table data. Nah, di sinilah, ngasih data-datanya tuh apa aja gitu. Bentar. Berarti kalau tadi name berarti ini Syahla, misalkan. Terus taruh copy aja, biar cepet ya guys ya. Terus, wait ini kenapa chatram ya? Yang buttonnya kenapa pakai input instead of button? Karena di sini aku pengen semuanya make, apa ya, biar nanti gampang aja juga sih di selektornya gitu. Kan nanti dia bakal minta input kan dari user, jadi makanya input gitu. Biar nanti bisa bedain apa ya, kondisinya lah, mana value ketika udah ke-submit sama nggak ke-submit kayak gitu. Wait, terus habis itu gendernya misalkan female. Nah, terus ada muncul di sini ya. Ini head yang tadi header-nya, terus ini tabel datanya gitu. Udah sih sebenarnya tabelnya kayak gini aja. Mungkin kalau pengen lebih advance-nya lagi kalian bisa explore-explore sendiri lagi. Jadi aku di sini aku langsung komen aja deh gitu. Ini misalkan isi kontennya kayak gini dulu aja ya. Oh ya, sama tadi kan background nih nanti aja lah di bagian CSS. Mungkin untuk belum deh footer deh. Footer dulu. It. Di sini aku mau ngasih footer misalkan pakai kelas footer konten. Terus apa lagi ya? Isinya ya bye bye misalkan. Bye bye. Copyright. Bisa kok copyright itu tahu gak sih kalian yang logo copyright tuh biasanya makanya dan sorry. Dan copy. Bye. Siapa? Nah kan kayak gitu. Nah, langsung ada ya. Emang masih berantakan banget ya ya, tapi nanti kita rapin pakai CSS. Gitu. Mungkin untuk HTML segini dulu aja. Nanti kita lanjut ke CSS. Aku kembaliin ke Haikal ya. Let's go Haikal. Tadi ada yang nanya lah sebelumnya lah, Oh, boleh boleh. Apa? yang buttonnya kenapa pakai input instead of button? Iya, tadi Mas, udah dijawab kok. ayo udah. Oke, kita lanjut ke CSS. Oke, jadi CSS itu apa ya? Intinya Sorry, sorry, sorry. balik Mbak. Nah, Nah, jadi CSS itu adalah bahasa cascading style sheet. Oh, itu ternyata ya panjang dari CSS. Ya, saya juga baru tahu. Dan biasanya itu untuk digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup, yaitu HTML tadi. Ya intinya CSS itu biar bikin website kita atau code HTML kita itu lebih estetik lah ya. Oke, coba next.
Kemana, Mbak? Nah, oke, yang pertama itu ada CSS selectors ya. Jadi di sini misalkan nih ada eh, sebuah kelas ya, atau itu kita bisa langsung selector mau kelas yang mana atau kelas mana yang di HTML-nya yang mau kita desain ya, misalnya A ya kelasnya. Lalu ini adalah propertinya. Jadi dari si kelas A ini mau apa yang dirubah gitu. Di sini ada background color yang mau dirubah, lalu value-nya warna apa gitu, warna kuning gitu. Oke, coba lanjut. Mundur terus, Mbak. Nah, oke, selanjutnya ada box model. Jadi ya istilahnya apa ya? Seperti baju-bajunya lah yang dari konten ini. Oke, yang pertama itu ada margin ya. Margin itu adalah ruang di sekitar elemen si HTML-nya itu. Lalu border itu untuk garis yang mengelilingi batas elemen HTML-nya. Lalu ada padding ya. Padding itu untuk ruang antara batas elemen. Misalnya konten yang di bawah sama yang di atas tuh jaraknya mau berapa gitu. Lalu ya cara mengaturnya itu misalnya padding ya, mau berapa jarak nih. Eh, misalnya 20 pixel. Nah, misalnya kita cuma taruh di situ 20 pixel, berarti dia ngebacanya itu atas, bawah, kanan, kiri ya. Sekelilingnya lah langsung. Oke, yang kita juga bisa nulis misalnya 20 pixel sama 40 pixel. Nah, jadi dia ngebacanya itu 20 pixel itu untuk atas sama bawah, lalu 40 pixel itu kanan sama kiri. Nah, atau kita juga bisa satu-satu. Jadi kayak 20 pixel, 40 pixel, 30 pixel, 10 pixel. Nah, itu dia bacanya atas, bawah, kanan, kiri. Kiri dulu baru kanan. Nah, lalu di sini ada padding top itu untuk untuk si atasnya aja, jarak si atasnya aja itu berapa pixel. Nah, nanti mungkin bisa dijelasin lagi di demo nanti ya. Oke, selanjutnya Karena tiba-tiba mundur terus ya PPT-nya. apa ya? Nah, yang selanjutnya itu ada color and sizing ya. Jadi color itu bisa mewarnai, contohnya bisa mewarnain font, background. Itu kita bisa ganti-ganti menggunakan warna pakai kode hex ya. Kalau kalian tahu tuh ada kode hex di setiap warna. Nah, itu kita bisa ganti pakai itu. Nah, kalau ukuran font ya kita bisa mengukurnya menggunakan pixel ya. Berapa ukurannya misalnya 16 pixel gitu. Jadi 16 pixel itu sebanding dengan 1 M atau 1 RM. Itu adalah rumusnya ya. Jadi biasanya pakai pixel aja biar lebih enak gitu ya. M itu juga dipengaruhi oleh elemen yang membungkusnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya text formatting style. Nah, text formatting style ini untuk mengatur pada teks yang dibuat di HTML. Misalnya text align-nya tuh mau gimana gitu ya. Terus text decoration, text transform, mau digerakin kemana, tuh text spacingnya mau berapa gitu ya. Dan ada text shadow misalnya. Oke, lanjut. Mundur terus. Oke, lanjutnya ada link. Jadi membuat warna pada link, mengubah link menjadi bentuk tombol, membuat tampilan hyperlink. Misalnya kayak tulisan kayak read more tuh kan, biasa di artikel-artikel tuh. Nah, itu tuh kan ada tuh warna apa? Warna si linknya tuh ya, si tulisannya tuh. Jadi berupa kalau bawah itu link gitu. Nanti dipencet bisa ke link mana gitu ya, biasanya. Oke, di sini contohnya misalnya link atau apa? Tautan normal yang belum dikunjungi atau visited yang tautan yang telah dikunjungi penggunanya atau hover tuh kayak apa ya,
kita mouse kursor kita itu ngerakin ke si tombol ini misalnya, nanti dia berubah warna gitu kalau hover. Kalau aktif itu tautan setelah di klik dia akan misalnya berubah warnanya atau apa gitu ya. Selanjutnya itu ada float ya, mengubah cara elemen HTML disusun dalam kontainer web. Misalnya nih, ada left, misalnya si elemen body-nya itu atau elemennya itu akan mengambang semua ke kiri, nempel semua ke kiri di dalam website layoutnya itu. Kalau right ya ke kanan, kalau none ya berarti tidak mengambang nih, tidak mengambang dia. Kalau inherit itu elemen akan mewarisi nilai properti float dari elemen induk. Nah, nanti bisa dilihat ya di demo. Oke, lanjut. Position. Nah, jadi position ini yang pertama itu ada static position. Jadi jenis ini adalah posisi bawaan untuk semua elemen web. Jika apa tidak menentukan jenis posisi apapun, elemen tersebut akan memiliki static eh, position secara default. Jadi dia bawaannya langsung gitu positionnya. Lalu yang kedua ada relative position. Nah, di sini saat kamu misalnya menetapkan elemen dengan relative position nih. Jadi kamu dapat menggerakkannya dari posisi asli tanpa menggunakan elemen yang lain di sekitarnya. Jadi dia mau dipindah-pindahinnya juga, tapi elemen lainnya nggak ngaruh gitu. Oke, yang ketiga itu ada absolute position. Menggunakan absolute position berarti mengambil elemen keluar dari normal flow dan menempatkannya tepat di lokasi yang kamu inginkan. Yang keempat ada fixed position. Elemen dengan fixed position ini akan tetap berada di posisi yang sama bahkan ketika men-scroll halaman. Jadi dia nggak berubah-ubah situ aja terus. Nah, terus sticky position jenis ini adalah kombinasi dari posisi relatif dan fixed. Jadi elemen akan bergerak seperti biasa sampai mencapai titik tertentu lalu akan menempel seperti fixed position gitulah ya. Oke, lanjutnya. Nah, mundur lagi dia. Nah, oke, kita akan demo lagi kembali lagi sama Kakak Sahla. Oke, jadi itulah penjelasan materi sekilas tentang CSS. Sebenarnya CSS tuh banyak banget ya guys, kayak ada grid, ada flexbox, tapi mungkin kalau kayak yang lebih advance CSS-nya itu bisa kalian explore lagi lebih dalam kalau kalian udah ngerti basic-basic dari CSS-nya sendiri. Wait, aku balik codingan dulu. Nah, udah kelihatan kah? Aman kah, Michael? Aman kah yang lain? Aman banget. Oke. Biasanya kalau misalkan mau nge-style CSS itu kan tadi ada dua metode buat editingnya ya. Bisa inline di HTML-nya, biasa pakai style kayak kayak gini misalkan. Tapi bisa juga pakai eksternal gitu. Jadi kita ngedirect link yang isinya itu CSS gitu. Jadi misalkan di sini aku CSS itu kan pakai style CSS ya. Nah, terus di sini bikin link rel sheet di sana. Terus wait, ya benar. Habis itu type-nya image, sorry kok image, text or CSS. Terus linknya mengarah ke style. Nah, terus tutup aja. Gitu. Tadi langsung apply ke semua apa ya, modifikasi dari CSS-nya sendiri gitu. Nah, pertama untuk aku pengen apa ya, berarti nge-reset semua editannya itu ya, editan dari kontennya ini, misalkan di kalau misalkan semuanya di reset tuh kan ibaratnya kita kayak ngeblok semuanya kan. Nah, itu biasa pakai bintang. Di ini aku misalkan apa ya, defaultnya paddingnya 0 aja, terus marginnya 0. Kok pakai sama dengan sih? Gitu. Nah, ini selektornya guys, bentar-bentar. Jadi
ini tuh ibaratnya apa yang kalian select gitu ya. Bisa kelas, bisa ID, atau nggak bisa teksnya gitu. Bisa kayak body, atau nggak bisa hit gitu ya. Bisa footer juga. Nah, kalau misalkan kalian mau mau select itu pakai kurung kurawal. Terus kalian ini kontennya isinya pakai kayak gini gitu. Nah, jangan lupa pakai titik koma. Terus habis itu eh misalkan di body ya, di body aku pengen, salah. Pengen ngatur biar dia misalkan background colornya. Oh, tadi padding sama margin udah dijelasin ya. Kayak padding itu ibaratnya tebel tebel apa ya? Tebel antara garis luar sama konten kalian gitu. Tebelnya berapa? Kalau margin tuh batasan yang paling luarnya gitu. Oke, terus apa tadi? Background color aku pengen ngasih white aja. Nah, tadi kan udah dijelasin ya kalau misalkan warna itu bisa langsung milih white kayak gini, atau misalkan mau pakai kode hex gitu ya, FFFF juga bisa gitu, terserah kalian aja. Terus misalkan color-nya itu aku pakai warna abu-abu, abu-abu tuh biasanya 555 ya. Terus habis itu aku pakai font ya. Nah, fontnya itu family-nya ini bebas mau pakai yang mana aja. Bisa aku pakainya yang Arial. Terus apa lagi? Font size. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalkan kalian itu mau ngasih font tuh bisa pakai pixel, pakai EM, ERM gitu ya. Tapi aku di sini mau pakai pixel aja dulu, karena dia kayak lebih pasti gitu lah. Terus itu line height. Misalkan, nah 1,6 rem. Jadi kayak aku ibaratnya pengen 1,6 kali lebih besar gitu. Gimana sih maksudnya kayak gitu lah ya. Kayak 1,6 dari 16 pixel ini gitu. Terus misalkan marginnya 0 gitu. Nah, langsung keubah ya ininya kayak semuanya keubah karena aku tadi di badinya keubah karena aku tadi pakai selektornya body gitu. Oke, body itu berarti ya semuanya ya. Terus habis itu kita lihat di sini hmm, ada apa lagi ya? Ada background nih. Nah, aku pengen ngasih background dulu ya. Nah, kalau background selectnya itu bisa make eh sorry, kalau kelas selectnya itu bisa pakai titik ya. Kalau ID, misalkan dia sebuah ID bukan kelas, iya, berarti dia make hashtag gitu. Karena aku kelas, jadi aku pakai titik. So backgroundnya aku, eh bentar, berarti direct dulu. Caranya kayak ini, background image, URL. Terus misalkan, bentar aku berarti harus buka Finder. Nah, wait, aku masukin dulu sini. Eh, wait. Bentar ya guys ya. Apa dia nggak mau? Udah copy aja lah. Sorry. Ini kopinya bukan yang ini. Nah, yang ini misalkan. Nah, ini aku rename dulu dah biar apa tadi backgroundnya. Terus aku pakai format JPG aja. Nah, terus aku masukin ke image. Terus di style tadi ya. Langsung aja image. Sorry. Bener, background JPG. Gitu. Bentar. Google-nya hilang ya? Wait, ini bukan Google. Ini Safari. Nice. Oke. Kok nggak bisa digeser ya?
Bentar-bentar. Pokoknya um, kalau misalkan udah diiniin kayak udah di direct kemana, itu berarti langsung ini aja, langsung bakal muncul ke sininya. Oh, bentar. Hmm, apa yang salah di sini? Coba ya, kita ini dulu. Di situ misalkan background positionnya, aku mau ngasihnya di center aja, terus misalkan apa ya? Height-nya itu 300. Nah, ini background positionnya biar aku pengen dia ke tengah ya. Terus habis itu aku mau ngasih width-nya biar auto. Tuh, terus aku pengen diulang gitu. Wait, kenapa dia seperti ini? Ada apa ini, guys? Harusnya langsung ada sih di sini. Itu si div-nya, coba lihat isinya apa. Nggak ada sih, gini aja. Oh, atau Coba harus apa? itu di mana ya? Coba lihat CSS-nya. Coba kasih. Nah, oke, berarti emang harus ada ininya ya, guys, kontennya ya, guys. Ya udah. Sorry, ini 300 pixel. Nah, gitu. Tapi aku harusnya nggak mau ada ininya sih, nanti aja deh kita atur-atur lagi. Nah, aku pengen ini yang lain lagi. Misalkan, em, apa ya, linknya. Aku pengen linknya ke yang hover. Ibaratnya kalau misalkan kita ngarahin mouse-nya ke arah situ, dia bakal berubah warna. Misalkan color-nya itu jadi red, gitu. Terus text decoration-nya, ini, jadi none. Jadi dia nggak ada underline atau semacamnya, atau dekorasi lainnya gitu. Jadi aku pengen none aja. Terus lanjut ke, nah ini body content aku pengen ngedit di sini. Jadi di sini body content, aku pengen, em, ngasih paddingnya 1,5 rem aja. Terus habis itu pagi ya. Lebarnya fit content aja. Width itu lebar ya guys ya. Jadi height itu tinggi, width itu lebar. Jadi aku pengen lebarnya itu ngefit sama kontennya. Terus habis itu marginnya aku mau auto. Nah, jadi dia langsung ke, apa ya, langsung ada jaraknya dari ujung. Terus habis itu header title. Tadi kan ada header title ya di sini harusnya. Mana nih? Nah, ini di sini. Jadi aku lanjut ke headernya di sini. Header title-nya misalkan aku pengen, ini aku pengen background color-nya itu, wait, coba aku cari. Nah, ini aku pengen warna ini aja, biar serada harusnya sama background-nya. Terus habis itu aku pengen warna, itu warna fontnya putih, putih apa white? Terus gede. Nah, gitu ya teman-teman. Hmm, ini bisa kayak gini ya. Nanti aku tampilin lebih besar aja di akhir. Terus habis itu, um, apa lagi ya?
Navbarnya di sini aku modifikasi biar dia itu jadi inline gitu. Jadi ini kan apa ya, berurutannya ke bawah gitu ya. Aku pengen dia inline ke kanan gitu, pakai dalam satu garis yang sama. Jadi wait, aku ini background colornya di navbar secara keseluruhannya dulu ya. Aku background colornya aku pengen dia wait, warna abu 555. Terus aku pengen paddingnya top bottomnya 10 pixel, left right-nya 20 pixel. Ya. Nah, kayak gini. Terus sorry ini. Oh, oke oke. Habis itu aku pengen ini kan udah sorry, ini kan udah navbarnya aja kan. Nah, sekarang aku pengen ke navbar itemnya nih. Tuh. Mungkin sebelum ke navbarnya kita ke navbar ulnya dulu ya. Sebelum ke navbar item kita ke navbar ulnya dulu. Jadi di navbar ulnya, di sini kita kayak bikin list style-nya, misalkan non aja, biar kayak nggak ada ininya stylenya. Terus abis itu paddingnya 0 aja. Ya, habis itu udah navbar ul, jadi sekarang navbar listnya. Jadi tiap itemnya ya. Aku pengen display-nya inline gitu. Oke, wait. Harusnya ini. Nah, ini harusnya ada apa namanya lagi kontak, tapi di sini kan dia bukan sebuah button ya. Jadi coba aku ini dulu, aku copy dulu di sini. Kan dia bukan sebuah button, jadi dia nggak kelihatan di sini. Wait. Kenapa dia? Oh, A-nya. Nah, terus habis itu, nah kan ini ibaratnya Home About Us kontak itu merupakan sebuah link kan. Nih, masuknya ke A gitu. Tapi aku pengen dia tuh beda sama link yang lain gitu. Misalkan aku di sini nambahin apa ya? Aku nambahin di sini biar bisa kelihatan bedanya gitu ya. Aku di sini nambahin A link ref ke misalkan google.com. Isinya apa kan read more gitu. Nah, dia kan sama kan sama yang ini, sama yang navbar. Nah, aku pengen si navbar itu beda gitu loh dari link biasanya. Paling aku di sini aku kasih apa ya logiknya dulu navbar itemnya itu ketika ketika A-nya itu sebuah link itu, oh ya, ketika A-nya sebuah link, terus habis itu ketika eh navbar item A-nya di visit, terus navbar item ketika linknya itu diaktif atau dipencet gitu ya. Jadi link itu tadi kan udah dijelasin juga ya. Kalau misalkan visit itu udah dikunjungi, kalau aktif itu ketika dipencet gitu. Nah, di sini aku mau text decoration-nya itu non. Jadi khusus yang di navbar, linknya itu text decoration-nya 0, jadi nggak ada underline. Terus color-nya aku ganti jadi white. Harusnya ini udah keganti. Nah, jadi kayak gini. Terus misalkan pagi kita ganti apa lagi ya? Ini nanti dulu aja. Ini saya udah sih gini aja. Terus kategoris lah ya, kategoris ini. Nah, di kategoris aku pengen bordernya itu kelihatan gitu. Jadi, aku pengen 1 pixel besarnya, tebelnya. Terus habis itu aku kasih solid aja. Ya, ini buat yang di sini ya, kategoris. Kalau ada yang bingung. Terus habis itu aku mau ngasih paddingnya 10 pixel aja. Ini biar, nah
Jadi ada, apa ya, jadi ada kotaknya lah ya, ada bordernya gitu. Terus habis itu padding yang di bawahnya, padding bottom, aku mau ngasih 20 pixel biar lebih ada jarak lah. Terus border radiusnya, sorry. Border radiusnya aku mau ngasih 15 pixel. Biar dia nggak terlalu kotak gitu. Terus di kategori sini kan ada ininya ya, ada kategori sini nih, H3-nya ini. Sorry, ada H3-nya ini. Nah, di sini aku pengen ngasih modifikasi, dia itu text align-nya jadi center. Udah ini aja sih. Nah, gitu. Terus apa lagi? Misalkan di ul-nya, aku pengen list style-nya itu none. Jadi nggak ada, apa namanya, nggak ada bulut-bulutnya ini. Sama padding-nya 10 pixel. Coba kita. Nah, dia jadi kayak gini, nggak ada bullet point-nya gitu ya, nggak ada list style-nya. Terus habis itu udah kategori full, berarti kategori list-nya. Nah, di sini aku mau ngasih padding bottom-nya itu jadi 10 pixel. Sama habis itu aku kasih border bottom-nya. Berapa ya? Dot aja, biar kayak dia tuh, kata kalian tau gak sih kalau misalkan kayak di daftar isi gitu. Nah, aku ngasih mau kayak gitu. Ngasih dot 1 pixel. Terus warnanya abu-abu aja. Nah, misalkan jadi kayak gini. Eh, nah jadi kayak gini. Gitu. Terus misalkan aku pengen nambahin di sini apa ya? Simbolnya itu bullet point-nya sesuai yang pengen aku mau gitu. Nah, ini bisa tambahin dari Finder lagi. Aku copy aja. Aku masukin sini. Ini misalkan checklist aja. Aku masukin ke image. Terus abis itu di style CSS-nya kita masukin yang tadi. Berarti kan list style image ya. Karena aku pengen list style-nya itu sesuai apa yang aku pengenin gitu. Terus habis itu URL. Nah, masukin tadi kan di image. Sorry. Di image terus checklist. Nah, harusnya dia udah. Nah, langsung jadi checklist ya. Ada checklistnya gitu. Kan tadi aku masukinnya checklist. Terus, sekarang lanjut. Kita ngotak-ngatik formnya. Ini kan formnya kayak masih amburadul banget ya. Terus ya udah kita beresin aja. Terus my form dulu. Itu di kelas 1 formnya gitu ya. Di kelas semua formnya, bentuk apapun. Aku pengen paddingnya itu 10 pixel biar dia ada jarak. Nah, terus di my form, my form H3, which is title-nya, aku pengen sama si teks lainnya jadi center aja. Biar dia di tengah judulnya. Terus habis itu my form. Nah, ini form group. Form group itu yang mana sih form group yang tadi? Nih, ini kan udah div class ini. Sorry, ini kan udah div class my form. Form class my form sama ada div class form group kan. Jadi kayak aku ngeselektor mereka semua. Nah, karena dia itu kayak kelas di dalam kelas gitu ya. Jadi titiknya 2 kali gitu. My form, class form group gitu. Terus abis itu aku pengen display-nya itu sorry, jangan di sini berarti. Ini padding-nya dulu. Padding-nya dulu 15 pixel. Ya, padding bottom-nya aja deh. Buat misahin antar inputnya lah ya. Buat antar formnya. Nah, jadi kayak gini. Agak kepisah gitu ya. Mereka agak lebih enak ngeliatnya gitu. Terus ya udah. Sekarang ke my form-nya. Ke my form label. Which is labelnya ya. Kayak first name, last name, message, gitu. Sekarang aku pengen dia tuh display-nya blok. Biar dia
inputannya itu ke bawah gitu, nggak se-inline. Nah, jadi dia kayak gini. Udah gitu, aku pengen ngubah si inputan first name, last name, message itu biar, apa ya, biar kayak satu full swipe gitu ya, lebarnya. Jadi nah, karena dia itu beda kan ya, si first name itu kan wait nih, si first name itu kan dia makainya input types text, sementara si, message itu pakainya text area. Jadi, buat nge-select-nya itu kayak gini, buat nge-select-nya itu my form, terus input type text. Nah, terus koma sama my form text area, gitu. Jadi, harus jelas tuh kayak inputnya itu yang type text gitu, bukan yang number, bukan yang date gitu. Nah, aku pengen di sini padding-nya biar 8 pixel, terus nah iya, aku tadi kan pengen, dia itu lebarnya full satu web gitu ya, jadi width-nya aku 100 sorry, width-nya itu jadi 100%. Nah, jadi dia full gitu ya sampai sampai webnya, apa namanya, sampai webnya penuh gitu. Terus itu lanjut, mmm, kita ada apa lagi di sini, ada button ya di sini terakhir. Aku pakai input class, karena dia merupakan sebuah input gitu guys, kayak yang kondisinya itu bisa bisa ke-submit, bisa enggak gitu. Nah, di sini aku pengen kasih, button, terus di sini aku misalkan background color-nya itu, tetap abu-abu, itu which is 555. Terus abis itu aku pengen color-nya white aja, eh, white aja, terus abis itu pengen padding top left-nya 10 pixel, terus bawahnya 20 pixel. Sama pengen bordernya itu non, jadi dia nggak ada, apa ya, batas garis di luarnya gitu, jadi bentar, belum di ini ya. Ini kan dia ada batasnya ya, ada bordernya ya, terus dia nah sekarang jadi nggak ada, jadi clean, gitu. Terus habis itu, aku pengen ketika button-nya di-hover gitu ya, ketika button-nya di-hover atau diarahkan, tadi kan link tuh bisa, di-hover juga ya. Nah, button juga bisa di-hover guys, bisa maksudnya kayak bisa diedit lah, bisa di-visit, bisa di-hover gitu. Nah, di sini aku pengen ketika dia di-hover, color-nya itu, color-nya itu bakal jadi red, gitu. Misalkan nah dia jadi ke merah gitu kalau diarahin mouse-nya ke situ. Terus, kita lanjut ke ini ada footer ya. Karena kan tadi kita nggak harus ngotak-ngatik yang table ya. Terus di footer ini aku pengen, apa ya, footer-nya ada nama kelasnya nggak sih? Oh ya ada kelas footer konten ya, pakai itu aja, footer konten. Nah di footer kontennya aku pengen text align-nya jadi center, biar mereka ke tengah semua. Terus aku pengen background color-nya itu jadi, mmm abu-abu, biar dia beda sama tampilan yang lain-lain kan putih kan, aku pengen dia abu-abu sendiri, karena dia kayak pengen beda sendiri aja gitu, dia pick me emang, si footer ini pick me emang. Terus ya udah akhirnya dia abu-abu, terus apalagi ya, color-nya white, jadi disamain sama kayak submit button-nya lah ya. Terus oke, yuk kita lihat dulu. Nah, dia jadi kayak ada gininya, ini kan kayaknya iya bener sih gini, terus habis itu, mmm, sebenarnya ini udah beres gitu ya kayak, ini sebenarnya udah lumayan, bentar aku pengen tampilan biar lebih gedenya. Nah, nih guys, kelihatan nggak sih? Aku takut ngalangin deh ininya, zoom-nya. Jadi bakal kayak gini gitu tampilannya. Wait. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Gitu.
Terus paling aku pengen iniin sedikit yang apa tuh namanya yang tadi ini ya, float-float itu ya. Wait. Nah, tentang yang float itu, misalkan aku di sini ngasih, bentar. Sini di bagian abis section, aku pengen ngasih div, sorry, div plus block gitu ya. Ya. Atau aku ini aja deh, aku copy dari sini aja deh biar cepet. Habis itu, habis itu, bentar ya guys. Habis itu aku, nah ini aku pengen di sini aku copy, terus habis itu aku taruh di sini. Nah habis itu aku paste di sini. Habis itu aku ngasih kelas di sini blok. Nah divnya aku kebawain aja sini. Nah oke, habis itu nah bener aku pengen kayak ngasih tahu dikit aja sih ini, kayak ini aku copy aja deh, aku copy dulu bentar ya biar kayak ada bedanya gitu. Nah di style CSS-nya itu kalian nanti di sini bisa ngasih blok. Kan tadi aku pakai kelasnya blok ya. Nih, ya kan? Terus itu di style CSS-nya juga aku selektornya ke situ. Nah, misalkan float-nya aku pengen dia dari left. Jadi maksudnya itu gimana, Kak? Jadi dia bakal inline nih, inline dalam satu garis yang sama. Tapi dia bakal ngisi konten itu dari sebelah kiri dulu gitu, floatnya dari sebelah kiri. Terus itu width-nya aku ngasih 30% aja. Terus border, tipe guys, wait. Terus habis itu bordernya aku ngasih dotted 1 pixel gitu. Terus paddingnya itu 10 pixel. Yes, bentar ya. Oh ini belum. Oke. Mana tadi itunya? Google Chrome-nya. Nah, pindahin dulu ke sini. Eh, nah. Nah, dia kan tuh kayak masih di bawah footer kan, guys. Jadi kita inin dulu di sininya. Bentar nggak kelihatan ya. Pakai clearboard dulu guys, bentar. Nah, di sini aku pakai div clear class sama dengan clear buat kayak apa ibaratnya nggak default lagi dia biar jadi dari apa ya tampilan awal lah. Nah, itu caranya ininya CLR lagi. Jadi kan aku ini CLR. Nah, ya kelasnya CLR. Terus habis itu di sini aku kasih di apa namanya di CSS-nya itu clear gitu guys. Harusnya aman sih. Nah, dia karena 30%, jadi kayak dia bener-bener 30% gitu ya. Bener-bener kayak ininya 30%. Coba kalau misalkan aku ganti jadi 50%. Nah, ini jadinya kayak gini. Ke bawah gitu dia. Karena dia kayak gini nih. Emang jadi 50% lah ya. Karena dia ibaratnya apa ya, nggak full karena kan dia ada pixel-pixelnya juga di sini. Jadi kalau misalkan pengen ini pakai 30 pixel juga nggak apa-apa. Kayak gitu guys. Itu sebenarnya kayak penjelasan singkat
tentang float aja sih. Kalian kayak sebenarnya ada lagi yang lebih advance lagi, yaitu ada grid sama flexbox. Kalau kalian menguasai itu, harusnya kalian udah ibaratnya udah khotam CSS lah gitu. Paling itu aja. Aku pengen pagi yang belum di ini ya. Paling kayak bentar. Oh, aku pengen ini yang inline tadi ya. Wait, kok hilang? Bentar. CSS hilang, guys. Nah, di sini misalkan aku pengen nambahin di sini nih. Aku pengen dia jadi bold gitu. Nah, aku bisa nambahin kayak gini. Si loremnya aku masukin ke bold gitu ya. Jadi dia bakal tebel sendiri gitu. Nih, kalau kalian lihat di sini. Wait, kenapa ini dia? Bentar. Nah, nah di sini loremnya tebel sendiri ya, karena tadi aku kasih bold gitu. Mungkin itu dulu aja. Ada yang bertanya dulu gak sampai sini untuk CSS dan HTML? Adakah? Sebenarnya nggak cuma bold sih guys, bisa juga kayak misalkan italic gitu ya. Bisa gak sih italic? Harusnya bisa sih di sini gitu. Terus nanti, nah dia jadi miring karena dia aku italicnya gitu. Habis itu udah sih, so far udah. Aku udah nyampein sesuai yang materi yang tadi di PPT. Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu kah? Ini kalau untuk tadi full code-nya ya. Minta source code HTML CSS. Oke, nanti aku kasih di ini sih, di drive-nya juga. Atau enggak nanti penitinya bakal ngasih kok. Hover button. Ah, bentar ya. Yang ini tadi ya, hover button. Nah, sebenarnya kayak yang ini nih. Kayak A-link, A-visited, A-active gitu ya. Itu nggak cuma diterapin ke link doang gitu, tapi ke button juga bisa. Makanya di sini aku nambahin di sini button hover gitu. Karena sebenarnya button juga bisa dimodifikasi kayak gitu. Bisa juga misalkan aku pengen um, kayak sorry, button aktif gitu. Misalkan jadinya background colornya aja deh. Colornya jadi biru ya. Nih. Jadi ntar di sininya, kenapa dia ke sana ya? Nah, di sini aja. Ini kan submit. Tapi kalau gimana ya? Nggak kelihatan jelas sih. Tapi kalau misalkan aku aktif gitu ya, dia bakal kayak sekilas bakal biru gitu. Gitu. Itu sih guys sebenarnya. Terus kalau misalkan udah ke visit, nanti bisa, kalau misalkan pengen button visit juga bisa gitu. Lucu. Ada kayak mau kayak entah bertanya atau enggak kayak menambah masukan gitu. Boleh banget guys. Itu sih guys, kalau belum ada mungkin nanti kayak kalau mau diskusi lebih lanjut, oke. Position ke kiri atas gimana ya Kak? Wait, position ke kiri atas. Gimana maksudnya? Boleh dilihat lagi Kak kode hovernya mau DSS. Iya, bisa kayak gini. Jadi select um, select itunya, kelasnya. Terus habis itu titik dua, kalian mau ngapain gitu. Misalkan mau hover kah, mau aktif kah, atau nggak mau visited gitu. DSS maksudnya saya Kak.
posisi ke kiri atas ya. Sebenarnya kalau default-nya dia udah pasti ke kiri atas sih kayak gini nih. Kan My Website dia udah pasti ke kiri atas ya. Jadi kalau misalkan mau misalkan lebih ke tengah kayak gitu-gitu itu pakai text align gitu. Pakainya text align yang tadi aku kasih mana tadi? Nih, lebih ke situ aja kalau mau di tengah atau mau di mana gitu. Ini nggak harus center sih misalkan kayak mau left right juga bisa gitu. Atau apa? Yang mintain yang mana? Salah kah aku? Ada lagi kah guys? Atau memberi masukan mungkin kayak ternyata aku code-nya ada yang salah gitu. Karena kayak aku juga masih pemula guys. Tanya Haikal, aku pun masih pemula, bener gak Kal? Sama kita. Terima kasih Kak Akai. So far HTML CSS aman kah guys? Kalau aman, reaction jempol. Atau enggak, komen aman gitu. Nanti next session, spill tipis-tipis bang. Kita bakal belajar apa bang? Oh ya, tadi kan HTML, CSS udah. Nah, yang ketiga apa nih biasanya nih? Tadi disebutin tuh, tadi ada yang nyebutin pilar tadi itu kan? Eh, apa sih bang yang Apa itu? otaknya itu ya katanya ya? Ya tuh apa tuh? Yang bisa naruh logic tuh. Nah, Aman-aman kak, oke. Yang bisa naruh logic tuh. Berarti lebih seru lagi ya, nggak cuma UI doang gitu, nggak cuma tampilan web, tapi masuk ke logic. sampai tuntas front end. Iya, betul banget. Jangan lupa ini di akhir sesi 4 itu bakal eh, ngumpulin project final front end pakai API public. Jadi nanti yang paling bagus dapat rewards. Yay. DOM Dong. Java. Nah, betul tuh salah satunya tuh. Yeay. Saksikan lusa. Ini untuk sekarang, materi sekarang HTML CSS ada yang mau ditanya dulu kah? Ada yang bilang aman sih. Kalau nggak ada lagi yang lain, mungkin aku sudah bisa aja sebelum kemalaman, udah jam 9 juga. Kalau misalkan ada yang mau tanya lebih lanjut, itu boleh kontak aku atau enggak kontak Haikal, kayak gitu. Mungkin aku stop share dulu. Kayak gitu guys. Bentar aku lanjut PPT dulu deh. Tapi Tuh yang dia Kal, tadi, jawab Kal. nah, it- kenapa? Ya itu, lanjut jawab. Ya, nanti project akhirnya itu sesuai sama materi dari season 1 sampai season 4 gitu. Wait. Ya betul banget guys. Jadi harus ikut ya sesi 1, 2, 3, 4 semuanya. Sebenarnya untuk yang project final itu terserah kalian kan kayak lebih ke kreativitas kalian aja mau kayak gimana front end-nya tampilannya. Yang penting kalian tuh bakal bikin sebuah project front end yang nanti make public API. Nah, public API itu apa nanti akan dibahas di sesi ke selanjutnya. Gitu. Sesi Hmm, 3 atau enggak 4 atau enggak sesi 2 gitu ya. Siapa tahu udah langsung API gitu sesi 2. kita Wait, lihat. ya ya. Bentar ya guys, tadi Figma-nya yang mana? Nah, oke kalau ada lagi yang nanya apa di chat dokum. Oke. Untuk udah dijawab tadi ya yang project akhir. Intinya kayak terserah sih kan nanti mau tulisnya make React kah mungkin atau enggak pakai HTML CSS aja juga terserah pokoknya nanti kita akan nilai yang paling kreatif aja gitu. Bikin animasi terbang-terbang lah. Buset, buset. Oh ya, sebelum selesai mungkin kayak kita dokumentasi dulu ya guys ya. Biar ada kenang-kenangan oh kita udah belajar sesi 1 gitu. Oke. Kal, itu dong Kal, hitung Kal. Yang belum on cam dulu yuk. Guys. Ada yang nanya tuh, Oh, oke. kumpulinnya kapan? Dikumpulinnya itu harusnya di akhir sesi nanti sih setelah sesi 4. Sesi 4 itu kan tanggal 29 kan. Harusnya setelah 29 nanti mungkin akan diinfoin lagi sih untuk project finalnya. Gitu guys. Yang penting sih mungkin sebelum bikin project final kan harus gali-gali dulu ya.
Jadi kayak gali aja dulu ilmunya gitu, baru kalian nanti publish gitu, kalian deploy. Oke, ada lagi yang mau on cam, on cam? Ayo guys, kapan lagi kita apa namanya? Kapan lagi belajar workshop gini gitu kan? Kita harus tampilkan ke snapgram gitu. Terus kita yang maksudnya kayak lagi malam-malam gitu kan. Harusnya orang bukannya pada belajar apalah, tapi kita belajar front end gitu. Ya, Pak. Sudah semua nih. Belum? Ada juga yang mau on cam? Kita tunggu Konten sampai 21. Bentar, Kak. Oke, oke. Santuy. Sorry, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang mau on cam, Oke. boleh banget ya. Kita hitung aja ya. Langsung. Oke. Ya, formal dulu. Oke, formal dulu nih. Sat- Satu, dua, tiga. Nah, sekarang gaya Google ya. Kayak gini. Gaya GDSC nih, gaya GDSC lebih tepatnya ya. Ini, gini. Nah, udah semua. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Yay. Oke guys, thank you. See you di sesi kedua. Jangan lupa, jangan leave dulu, please, please, jangan leave dulu. Kalian ada absen ya, itu penting untuk diisi. Hampir lupa ya. Ya, mungkin Karya boleh bantu dikirim ya di link absennya, link absennya. Jangan lupa diisi ya guys ya. Siapa tuh jadi penilaian buat best final project ya gak sih? Ya gak sih Kal? Bisa jadi tuh. Tuh. Besok kita belajar lebih seru guys sebenarnya. Bukan besok, lusa. Karena akan ada JavaScript. Eh, Emang sekian. ya. Makasih yang pada share ilmunya. Iya, sama-sama. Absen buat klaim sertif ya, betul. Betul, guys. Di semuanya ada nggak sih? Kenapa? Di semuanya ada nggak sih? Ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada link absennya. Tadi aku lihat. Mas Arya. Bentar. Ada kalau nggak salah. Jadi ternyata bentar-bentar ya. Aku share screen aja. Yay. Nah, ini guys, ternyata ada. Let's go. Langsung di-scan aja. Di-scan barcode-nya. Bentar-bentar. Ini mah buat sesi kedua deh. Register sesi kedua. Boleh deh sambil diisi dulu ya. Biar kalian nggak ketinggalan buat sesi kedua nanti. By the way, ini sebenarnya frontend tuh workshop terakhir ya guys ya. Itu FYI aja sih sebenarnya. Boleh langsung di scan aja ya buat book sheet di hari kedua gitu. Link absensi udah dikirim tuh sama Mas Arya Maulana. Nah, bisa juga di sini guys langsung scan di sini atau enggak boleh klik yang di chat box yang dikirim Arya Maulana itu ya. Udahkah kalau misalkan udah pada absen boleh bilang apa ya? Eh, udah aman gitu. Udahkah di chat box atau enggak di reaction gini? Oh, udah isi. Jadi kalau yang udah langsung leave ya. Ini berkurang. Ya boleh deh, kalau udah ambil langsung live aja. Thank you guys semuanya. See you lusa. Jangan lupa daftar sesi kedua. Aman. Oke, mantap. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out.